teman-teman, jumpa lagi di Kasino Podcast Kabar Sini Sono. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dari jauh, ya. Dan kebetulan juga dia adalah salah satu sahabat saya. Kita sama agensi juga di Stay High. Mari kita sambut dengan meriah DJ Anggi, teman-teman. Setelah lobby yang demikian panjang, akhirnya kita bisa ya mengundang DJ Anggi untuk ngobrol di sini. Selamat malam DJ. Selamat malam semua. Boleh nggak cerita sedikit nih tentang Anggi? Boleh. Siapa sih, coba bisa nggak perkenalkan ke teman-teman? Halo, nama gue Angie. Angie. Panggilnya Agi aja, biar simple lah ya. Ya sebenarnya agak rancu sebenarnya. Anggi, Angie, gue bener dong berarti ya Angie. Agi aja lah ya. Hah? Agi aja nama panggilan sehari-hari gue. Oh Agi. Ya, Oh Agi. Oke Agi. Nah di depan gue ada 4 buah kartu nih Agi. Yep. Seperti biasa kita mainin dulu. Biasanya kan gue ngobrol, tapi ini kita akan seling-selingin sambil kita ya sedikit santai. Sedikit santai. Oke. Kita akan mulai coba sambil ini kita teman-teman dari sini bisa mengenal ya DJ Angie ya. Jadi ini bukan gimmick, jadi teman-teman tidak perlu takut. Jadi wah mungut-mungut begitu jawab pasti gimmick tuh DJ Angie enggak. Ya, dia setahu saya dia orang yang terbuka. Dan ini juga bisa menjadi patokan Anda ketika berteman atau mungkin udah berteman tapi belum akrab. Nah ini kartu ini bisa membuka rahasia seseorang teman-teman ya. Atau bagi teman-teman yang sedang mengejar Angie. Ya, gitu. Yang mungkin lagi gimana bisa. Wow. Nah, di hadapan Angie di sini ada 4 kategori aja. Hubungan, kehidupan, masa lalu, dan diri sendiri. Nah, di sini Agi memilih yang mana? Gue milih diri gue sendiri dulu deh. Diri sendiri, oke. Oke, Agi, apa hal yang paling bikin lo tertarik untuk diobrolin? Ngobrolin apa sih yang bikin seorang Agi tertarik? Bisa panjang gitu ngobrolnya. Ngobrolin apa ya? Oh enggak sih, masa depan enggak ya. Ngobrolin apa ya? Musik mungkin? Enggak sih. Politik mungkin? Enggak ngerti gue. Lingkungan? Gue nggak ngerti yang gitu-gitu kok. Nah, apa berarti? Gibah apa? Gibah selebritis gitu? Gue ya random aja sih, apa aja paling. Bisa tuh dibuat ngobrol? Bisa, ada ngobrol jorok, ada juga. Oh berarti lebih ke kesehari-harian lah ya. Kesehari-harian. Termasuk dunia gibah menggibah juga sih sebenarnya. Kayak biasa aja lah gibah-gibah kayak biasa. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih ke ngomong-ngomong apa sih yang bisa diobrolin? Berarti kan kita masuk ke sesuatu yang dunianya Agi lah ya. Nah, pertanyaan gue adalah sebagai perempuan, memang sekarang DJ udah banyak ya. Cuma kalau banyak kita banget. zaman dulu sih untuk DJ perempuan itu sangat susah. Kalau sekarang katanya gampang, tapi kalau buat gue sih ya. nggak segampang itu. Cuma ketika lu memilih dan memulai karir ini sebenarnya, Gi, ini dari tahun berapa sih sebenarnya? Gue dari tahun 2011, 2012 lah, 11-12 lah. 2011, 11-12. Aktif-aktifnya gue di 2012-an lah. Nah, apa yang bikin lo sebagai seorang perempuan terus tertarik memasuki dunia DJ ini sebenarnya? Gak ada sih. Pengen banyak duit aja. Oh, lu yakin dari DJ ini bisa banyak duitnya? Pengen banyak duit, nggak mungkin lah ya kan, nggak mungkin ya kan. Ya ngeliat temen-temen gue kan bisa beli ini, bisa beli itu, tertarik lah gue. Akhirnya ya terjun lah gue. Dan teman-teman yang lu lihat ini dia juga DJ? Dia juga DJ. Oh, oke. Nah, ketika lu bukan ber-DJ ya. Ya ber-DJ lah ya, lu kan sebagai DJ. Apa sih
kalau boleh tahu jalur musiknya Agi yang nyaman apa sih yang dan sering jadi favorit lo? Yang pasti breakbeat lah. Lain lagi? Bisa mainin yang lain? Yang lain bisa. Oh, tapi tidak senyaman ketika main breakbeat. Yang lain bisa, tapi yang lebih bercuan itu ya breakbeat. Oh, karena memang marketnya ada di situ. Ada. Oh. Apalagi ya kalau ala-ala dangdut lah ya, dangdut tuh. Loh, oh dangdut termasuk bisa ke breakbeat? Bisa ada juga. Oh gitu. Kadang kan tergantung orang yang mau request apa. Kalau kita memang orang itu duitnya kenceng, cuannya kenceng ya kan, pengennya lagu dangdut terus ya kita mau nggak mau. Oh karena ketika di klub Agi juga melayani kayak, ayo request gitu-gitu. Ada orang, nggak kita yang turun, tapi ada orang yang ke atas, gue mau request dong, misalnya gue pengen lagu dangdut nih, lu bawain ya, misalnya dikasih duit, dia kasih saweran gitu kan. Ya mau nggak mau, tapi kita juga harus lihat yang lain juga, nggak semuanya full kita bawain dangdut terus gitu kan, tentunya juga bosen yang lain gitu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita kembali lagi ke kartu. Boleh. Nah, dari hubungan, kehidupan, masa lalu, dan diri sendiri, Agi mau pilih yang mana? Kehidupan aja deh. Gue pengen tahu nih kehidupan gue gimana. Ini bukan tarot. Gue pikir. Sebutin 3 hal yang paling membuat Agi bersyukur yang terjadi setahun belakangan ini. Ya, ingat, setahun belakangan ini. Jangan lebih jauh lagi. Yang bersyukur ya? 3 hal yang paling kamu syukuri. Masih dikasih sehat, panjang umur pastinya ya. Masih dikasih perlengkapan semua keluarga gue ada. Gitu. Masih dikasih lengkap lah itu. Masih keluarga gue, nyokap gue, terutama terus bokap, anak gue dan yang lain lah itu ya. Itu aja sih. Oh, untuk seorang Agi umur boleh tahu maaf? Sekarang mau 34 tahun ini. 34, wow, sudah punya anak? Udah. Oh, oke, nice, very nice. Single mom. Oh, berapa? Kalau boleh 3. tahu. Laki perempuan? Laki 1, cewek 2. Laki, oh oke. Wow. Yang paling tua? Ada yang minat? Bulannya 24. Iya? Gitu ya? Di bawah 30. Karena mungil-mungil gini. 25, 27. Biasanya yang mungil itu kelihatannya yang lebih muda ya? Ya. Yang paling tua yang perempuan yang laki anaknya? Yang perempuan. Yang perempuan. Sekarang umur? Perempuan laki. 18. Say what? 18 tahun? Ya, Gila, emaknya sama dia kalau ke mall udah kayak kakak adik. Adik kakak gue. Oh wow, oke. Terus anak apa tahu lu DJ? Tahu. Dan dia mulai agak ke situ-situ atau? Enggak. Oh dia agak berbeda nih. Anak gue punya jalurnya sendiri. Musik juga apa bukan? Gue sih nggak pernah maksa anak gue ya, maksudnya kayak dia mau apa ya terserah dia gitu kan. Selagi memang masih positif jalur yang dia mau gitu, ya gue dukung aja gitu, support aja. Tapi dia ke jalur musik juga menurut lo? Enggak sih. Oh kalau lu lihat kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Dia ke jalurnya kayak dokter sama marketing gitu. Oh dunia kesehatan. Dunia kesehatan. Dunia kesehatan. Ya, kalau gitu berhubungan dengan pertanyaan kartu tadi ya. Kalau ditanya adalah yang lu syukuri, lu menyebutnya salah satunya adalah beberapa orang-orang yang lu sayangi ya, lu cintai. Nah, kalau boleh tahu, siapa sih orang yang paling berjasa yang bikin lu jadi DJ ini sampai sekarang? Masih inget nggak orangnya? Paling berjasa sih ya diri gue sendiri. Nggak ada yang bantu lu waktu itu untuk Gak ada yang bantu gue di saat gue susah. Nah, ketika lu belajar DJ ini, lu sekolah apa lu otodidak? Sekolah. Oh, lu sekolah. Dan gue nyari infonya sendiri. Di mana sih yang kayak gue bisa nih belajar gitu kan. Terus ya udah, gue sampai istilahnya tuh kayak ya gue jadi PR dulu gitu kan. Gue nyari duitnya dari situ dulu. PR di tempat sekolah DJ-nya ini maksudnya? Enggak. Oh, sorry. Jadi waktu itu kan gue pernah di Kalimantan dan itu gue pernah kerja juga di situ dan gue ada tuh salah satu teman, kenapa sih nggak jadi DJ aja, dia bilang gitu. Oh. Lo bagus lo kalau misalnya jadi DJ. Udah gitu gue nanya, jadi DJ ngapain sih? Gue bilang gitu kan.
atas dasar apa dia tiba-tiba ngomong sama lu gitu? Apa lu pernah mainin DJ set? Enggak, atau? jadi dia bilang katanya gue menarik. Terus tiba-tiba kepikiran DJ, Iya, nggak bilang apa jadi model aja Agi atau jadi. Karena dia juga gurunya gitu loh kayak. Oh, karena dia. Iya, dia nyari dia lah DJ. gitu. Dia Oh, gitu. pantesan dia ngomong Kayak gitu. dia Makanya gue nyari bingung. murid lah, gitu. Sekonyong-konyong tiba-tiba, lu bagus jadi DJ loh. Iya, dia nyari Urusan. murid gitu. Nyari murid lah pas dapetnya gue, kenalnya gue gitu. Dan dia bilang tuh, ya gue orangnya ya kayak gini lah gue orangnya gitu kan. Kayaknya lu bagus gitu. Ya udahlah. Berapa gue nanya-nanya, bla 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 bla, gue nanya. Kira ya udahlah, gue nyari duit gitu kan, gue nyari duit. Udah. Gak ada sih yang Berapa lama sekolah DJ waktu itu? gue nggak nyampe berapa lama sih kok. Kayak berapa lama ya? Gak nyampe sebulan kayaknya gue. Hah? Memahami DJ itu nggak sampai sebulan? Kayak soalnya musik tuh udah kayak ada di diri gue sendiri gitu loh. Oh, apakah dari keluarga pemusik? Enggak sih, nyokap bokap gue enggak juga. Enggak dari keluarga musik. Oh, tiba-tiba gitu aja. Mendalami sendiri. Mungkin kehidupan lampau. Kehidupan lampau. Emang dari kan bokap gue kan kalau sekarang mualaf ya. Kalau dulu kan memang Kristen, jadi ya sering ikut-ikut di gereja aja nyanyi. Nyanyi gitu. Oh. Mungkin ya dari situlah gue mendalami, oh musik nih. Jadi pas gue denger lagu, ya lagu-lagu kayak dulu kan gue taunya lagu DJ gitu ya. Ya udah langsung masuk aja mungkin. Kata gurunya juga termasuk ini Cepet ya lu gitu? maksudnya termasuk cepet ya. Orang tuh gue 24 kali pertemuan nggak selesai loh. Belum selesai, maksudnya belum selesai 24 kali pertemuan gue udah bisa. Oh, pokoknya kalau untuk DJ kayak 24 kali pertemuan tuh minimum gitu? Iya, minimumnya 24 kali pertemuan. Gue nggak nyampe 24, paling cuman 10 lah. 10 gue udah bisa, maksudnya udah dikasih sama dia tuh training di tempat gitu. Nah, pertanyaan gue ini di luar dari ini ya. Lu sebenarnya ini gue belum lupa nanyain ke DJ Ted sama DJ Adara waktu ketika gue ngobrol ini. Setiap hari bergelut dengan musik itu, tiap hari mixing apa, remixer apa segala macam. Sempat enek nggak sih? Enak lah. Oh, enek, ada eneknya ya, Anji ya, ada eneknya juga. Gue kira Nggak mungkin kok nggak enak. Tiap hari kayak misalnya nih, tiap hari gue kerja di situ terus, gue kerja di situ terus, gue nongkrong nih misalnya nongkrong. Kan sekarang banyak tuh kayak kafe yang lagu-lagunya kayak gitu. Ya. Style breakbeat juga. Dan yang lain teman-teman gue yang apa? Ya gue cuma diem. Terus dia tanya kenapa? Oh lu bete ya? Bukan bete, gue enak tau. Gue lagunya ini terus gitu loh. Nggak ada tuh lagu yang slow kayak apa. Terus kayak gue naik di mobil juga temen gue pakainya mobil apa? Lagunya kayak gitu, ya, kayak gitu. Bosen gue. Nah, kalau gue tanya, music di dunia musik di luar dari jogedan ini, Agi suka musik apa? Apa kayak gini? So easy listening atau apa? Yang bener-bener lu tuh suka banget musik ini? R&B kah, rock, apa gitu? Gue suka yang instrumen gitu. Instrumental. Ya. Kayak gini bukan? Ya. Oh, Kayak atau lebih tenang aja gitu. Kayak contohnya yang pengantar tidur. Oke. Oh, kayak musik-musik mungkin tradisional? Tradisional. Kecapi kayak gitu-gitu? Enggak. Oh, itu buat lu nggak instrumental? Enggak. Oh, gini. Tapi kayak yang easy listening namanya. Ya. Kayak yang Kayak di kafe-kafe, kayak di kafe-kafe di tempat pijit. tempat pijit itu. Oke. Kita udah 2. Ambil satu lagi kartunya. Nih apa nih ya? Udah apa tuh? Diri sendiri, kehidupan. Masa lalu. Biarkanlah berlalu. Boleh tuh masa lalu. Oke. Pilih deh gua masa lalu. Apa nih? Oke. Agi bisa ceritain pengalaman dikhianati yang pernah kamu alamin? Kan gua aja udah aduh. Apalagi lu gua udah bayangin. Gua udah bayangin muka lo. Ceritain pengalaman dia nanti yang. Tapi ini kalau misalnya mau cerita boleh. Enggak, Agi bisa ambil lagi. Pengalaman apa? Kok? Pengalaman dikhianati yang pernah kamu alamin. Diselingkuhin.
udah pasti ya. Paling sakit lah itu. Pengalaman gue yang paling sakit itu ada. Ya itu dia bener. Oh ada lagi. Oh my god. Diselingkuhin. Dengar gitu. teman-teman, dengar. Ya, buat kalian para laki-laki nih dengerin ya. Iya. Kayak gue kan single mom ya kan. Iya. Kayak gue gue ini udah ngasih seluruhnya. Gue jadi ibu ya, jadi istri buat lu gitu kan. Buat laki-laki nih. Nah, udah kayak gitu, lu kan pengen nih anak gitu kan dari istri lu gitu kan. Anak gitu. Gua kasih nih. Ya, gue kasih nih. Gue kasih segalanya, gue kasih. Ya. Nah, udah kayak gitu, lu nggak pengen gue istilahnya kerjaan gue DJ nih kan. Gua stop. Dia nggak mau lah gue pakai baju seksi ya kan. Yang kelihatan semua laki-laki lain gitu. Dah, gue ikutin. Semuanya gue ikutin. Gue dekil-dekilan lah ya kan. No skin cara. Yes. Dada. Sebagai tanda bukti cintaku padamu. Oke, itulah. Udah tuh. Gue lakuin semuanya ya kan. Sampai gue dekil-dekilan gitu ya. Aduh. Masa lalu tuh memang. Kok dia bisa gitu ya? Udah gitu kok dia pergi nih. Si laki-laki ini pergi gitu kan. Pindah kerja. Dia ngajakin gue memang, dia ngajakin gue. Cuman kan posisi gue waktu itu gue belum bisa kayak bukan ngejagain, ngurus anak gue gitu kan. Gua karena ibu muda. Gitu, karena gue belum ngerti gitu kan. Ya udahlah. Ya udah kamu kesana duluan, nanti aku nyusul. Gitu. Udah kesana dulu nih. Udah sampai di sana, ya kan, ketemulah dia sama orang baru tuh. Yang alasannya katanya ini akulah, ini itu akulah ya. Hilang tuh alasannya tidur. Ya. Aku ketiduran di kantor. Oke. Aku ketiduran di sini ya kali tiduran terus-terusan ya kan. Udahlah. Emang Allah udah baik tuh sama gue tuh kok. Udah baik tuh sama gue. Malamnya tuh berantem, gue hebat lah berantem. Gue bilang lu selingkuh, enggak. Jujur aja. Lu ada cewek lain, enggak. Ya udah. Gue cuma ngomong gini, ya udah nanti juga dibuka kok sama Allah, gue bilang kayak gitu kan. Siapa yang salah, siapa yang benar? Iya. So, dengan dia lantang, Gila, dengan dia lantang ngomong. Lantam kali dia canggarnya. Bahasa halus lah ya. Udah kayak gitu, ya. Kata dia, ya nanti juga dibuka siapa yang salah, siapa yang ini, kata dia. Wih, dia tantangin, ramah kali mulutnya. Besoknya, jeder. Ada tuh kan namanya sekarang kan ada Google Kenangan tuh kan. Di Google Foto, kenangan Anda 1 tahun lalu. Facebook Bukan, maksud lo? di Google ada. Oh, gue baru tahu loh. Google ada Drive, ya, Wei? Google Drive itu loh. Google Drive. Ada lah itu. Oh, wow, oke. Ada. Dia pernah upload ke Ya. Google Drive. Itu pasti ada di story-nya. Iya ada. Oke. Ada tuh. Oke. Nah, gue gini ya kok. Iya. Kaki gue. Iya, Udah, santai dong. Gue panas nih. Iya, oke. Bagus nih. Udah kayak gitu udah. Nggak lama. Gue lihat dong. Gue lihat. Iya nih foto. Ada foto kenangan gue ya. Udah. Pas gue lihat buka. Kok ada foto cewek, siapa ini ya? Gue pikir kan kalau sekarang kan di grup kan banyak yang suka nge-share foto gitu kan. Gue pikir itu. Masuk nyelip. Gue pikir itu, enggak. Gue buka dia lagi video call. Dengan ketawa-ketawa berseri-seri mukanya kan. Udah. Gue tanya ya. Udah gue tanya. Who does this bitch? Untung tuh dia pakai email gue masuk ke HP-nya dia ya. Gue cari lah ya kan semuanya situ. Ternyata situ cewek semua dan dia waktu itu ke katalog bu, ke hotit ya. Itulah pokoknya Ciki Bambam gitu. Skinny papap soal dikap biskuit akhir denganmu. Udahlah, gue tanyain kan di situ, kamu kesini tuh ngapain? Loh, dia kaget. Loh, kok kamu bisa tahu semuanya? Gue belum kan. Udah gue tahu itu, lu kan masuk email gue gitu. Iya. Udah kayak gitu. Bentar, aku minggir dulu dari teman-temanku. Oh, ini telepon. Minggir. Kan gue di rumah, kalau di Bogor, dia di Surabaya tuh. Iya. Dah, kamu tahu ini ya udahlah, gue nggak bisa lah, gue bilang. Gue istilahnya kayak, hello, gue baru lahiran gitu loh. Gue baru lahiran, sesar gue masih basah nih gitu kan. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya kayak gue 40 harian anak lu juga sendiri gitu kan, tapi gue ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, mungkin sibuk kerja. Dah, nggak lama tuh, ya udah dari situ udahlah, gue bilang gue mau kerja, gue mau kerja lagi, gue udah
nggak mau lah kayak gini-gini kayak orang goblok tau gue soalnya kayak makan tuh cinta bener kayak gue makan tuh cinta. Iya. Kayak, ya kan? Makan tuh cinta gitu ya. Nah, akhirnya sorry, gue potong. Apakah laki-laki ini datang dari dunia yang sama dengan lo? dunia malam. Dia DJ juga? Enggak, Oh, dia bukan. orang biasa. Oke, lanjut. Akhirnya? Biasa, udah. Akhirnya udahlah, gue ya putus sampai sekarang gue janda. Udah berapa lama itu, kalau boleh tahu? Gue dari umur anak gue yang terakhir lah itu 4 tahun. Nggak, maksudnya kalian pisah ini? 4 tahun. Mau 4 tahun. Masih anget ya? Iya, masih hangat. Oh, wow. Ada yang mau daftar lagi? Hah? Oh, boleh. Silakan teman-teman. Gue nafsu banget. Bapak lancang. Lanjut lagi. Udah kok, udah itu aja kok masa lalu tuh, aduh. Masalah, Ya, udah. benar. Karena gosipnya DJ Agi dia cukup ini dia tergoda dengan laki-laki Oriental rupanya. Iya. Aduh. Enggak sih, rada ke Arab-Arab nggak apa-apa. Ya, agak ke Arab-Arab nggak apa-apa. Iya. Kalau bisa ya kayak Arab juga gedenya ya, biar enakan dikit. Oke. Kartu berikutnya keempat. Jangan dilanjut soalnya pikiran gue selalu traveling. Oh iya benar. Kartu keempat. Tadi masa lalu ya. Aduh hubungan nih. Ada hubungan nih, hubungannya bisa di skip aja sih. Bisa. Enggak deh, gue pengen tahu juga kepo nih gue sama hubungan gue. Karena kartu ini semua orang kepo. Pertanyaannya apa aja? Kepo. Agi, untuk saat ini, apakah kamu siap untuk memulai sebuah hubungan? Nggak. Gila. Kartu gue udah Hubungan kayak apa kartu sih? tarot. Hubungan apa nih? Hubungan serius? Oh iya kan hubungan. Oh, kalau Berarti percintaan. Kalau serius sih nggak dulu lah ya. Maksudnya kayak yang serius banget sampai ke nikah lagi gitu. Wow. Yang kalau misalnya lu mau pacaran sama gue nih lu semua ya. Pacaran oke, kita jalanin aja tapi lu jangan ribet gitu. Apakah masih trauma? Trauma sih pasti ya. Kalau trauma gitu kan kayak gue mikirnya lu apalagi ketemu sama gue di dunia malam gitu kan. Ya sama aja lah paling gitu kan. Udah. Jadi ya udahlah take and give aja lah bagi gue gitu kan. Kayak lu nggak bikin gue ribet, gue juga nggak bikin lu ribet gitu. Yes. Kayak gue nih, gue nggak menafik. Kayak jalur gue semua cowok. Gitu. Kayak jalur gue semua cowok. Mungkin lu juga sama gitu kan. Kayak lu juga cewek gitu. Jadi ya udah tutup telinga, tutup mata, tutup kuping gitu aja. Jadi lu kalau misalnya lagi sama gue ya lu milik gue dan sama gitu kan. Tapi kalau misalnya lu lagi sama teman-teman lu, ya gue juga gak akan ganggu sama ke gue juga gitu loh. Karena gue suka bebas. Ya, at the end memang itu pilihan yang bagus sebenarnya. Itu pilihan bagus karena orang yang belajar dari pengalaman dan juga ya mungkin some of it lu belajar dari kesalahan lo, ya ini akhirnya jadi kayak Agi sebenarnya. Karena gue juga berpikir juga begitu kayak ya udah. Gua kalau memang lu udah tidak bisa mempertahankan, lu sudah tidak mau hubungan ini jalan, lu ngomong. Jadi kita juga ya udah. Jadi kita enak. juga bisa apa ya kayak ya udah gitu loh. Gue juga bisa kemana. Go on with ya. your life kayak sorry nih, Rick, gue udah kayak udah bosen deh sama lu. Oh yaudah nggak apa-apa gitu. Soalnya kalau gue orangnya nih tipikal orang yang bosenan gitu loh kok. Kayak kalau udah hubungan ini tuh kayak dia ngerasa gue tuh ngerasa dia ribet gitu ya. Kayak apalagi dia ganggu soal masalah kerjaan gue gitu. Kayak udah gitu loh. Ya udahlah gue mendingan udah aja gitu. Lu jauh dari gue. Nah, perasaan bosan ini timbul setelah traumatize yang kasus ini atau memang seorang Agi memang begitu merasa bosannya? Gue dulu memang orangnya bosenan. Dari dulu. kecil, dari gue ABG. bandel ya. Dari gue bandel memang gue orangnya bosenan. Gue tuh kayak mata gue nih nggak bisa ngeliat orang yang ganteng gitu. Kayak ya nggak munafik ya namanya kita Iya. gitu. Yes. Lihat yang ganteng tuh wah ganteng ya gitu kayak boleh nih gitu. Ya udah akhirnya ya gue lupain yang ini gitu. Nah tapi pas waktu gue jadi ibu gue ngerasain oh kayak gini ya. Jadi istri tuh kayak gini. Gue udah ngasih semuanya tuh tapi udahlah. Dan hebatnya si mantan ini bisa membuat lu dari pembosan jadi bisa menahan bosan itu kayak dan mencoba untuk zaman sekarang tuh kayak ya bucin lah ya. Bucin lah. Gue bisa bucin gitu. Seorang Gemini bisa bucin kali gitu. Ya. Susah ya. Itu susah lah ya. Karena kalau sebagai
konsultan astrologi, gue melihat Gemini bisa berdamai dua mukanya menjadi satu. Dia bukan lagi disebut bucin, tapi dia seorang loyalis. Karena gue punya temen namanya Mas Yudi, dia adalah Gemini yang betul-betul berubah. Betul-betul berubah. Itu gue sampai yang, hah gitu? Itu Gemini bang, lu Gemini mas? Iya gue Gemini. Kok nggak salah nih gitu. Kayak, ya gue tuh udah dibilang kayak apa ya? Kayak orang bodoh apa gitu ya, bener. Kata teman gue juga, hah lu sampai gue nutupin semua nih muka gue. Ya maksudnya bukan muka gue, badan gue gitu. Yes. Badan gue. Oke. Nah kalau kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Agi, kalau lu nggak jadi DJ, ya andai saja tidak ada orang itu yang bilang, lu kayaknya cocok jadi DJ deh. Menurut lu, hidup lu, kerjaan lu ngapain sekarang ini, seorang Agi? Pernah kepikiran nggak? Nggak pernah gue. Nggak pernah kepikiran? Nggak pernah. Kayak, kalau dulu gue nggak jadi DJ, gue ngapain ya? Mungkin gue udah jadi, misalnya karyawan kantoran yang dibudakin sama bosnya. Nggak mungkin itu, nggak cocok di karakter gue. Nggak cocok gue di dunia perkantoran tuh nggak cocok. Jadi paling ya gue ikut band paling. Ikut band. Nah itu dia kan. Berarti apa? Maksudnya ikut-ikut band jadi manajer atau jadi penyanyi? Penyanyinya aja. Ih sedap. Kira-kira jangan. Spill suara. Kira-kira band apa itu? Band apa ya paling? Nggak tahu gue bandnya apa. Rock, punk, Enggak. metal. Nggak metal kayaknya. Nggak metal kayaknya. Seorang Agi nggak mungkin metal ya. Campur aja mungkin. Oh, campur sari maksudnya. Campur sari. Mas, Estri kapan kowe bali? Enggak ya. Enggak. Kemungkinan jadi artis dangdut nggak kira-kira? Bisa jadi tuh. Bisa jadi. Nah itu dia. Kita bukan band, namanya orkes kan. Oke. Lagu pop-pop melo-melo kayaknya enak. Iya makanya. Aduh. Kapan-kapan kita harus menuntut Agi ya. Kita kasih singa suruh nyanyi. Aduh. Kalau dia nggak mau, kacau dia. Kita maki-maki se-TikTok. Jadi buat teman-teman di sini yang nonton ini, kalau pengen Agi nyanyi, tolong TikTok Universe 3 kasih dia. Boleh, Ya. boleh. Nyanyi nggak tuh kalau begitu? Nyanyi dong gue. Kelar nggak lu semua? Nyanyi dah buat sultan-sultannya Agi yang lagi nonton, boleh. Buat Siapkan. sultanku ya. Mau denger dia nyanyi kan? Apa udah pernah? Sebelumnya pernah nggak lu nyanyi di Belum. TikTok? Nah, Kalau yang pernah tatap muka sama gue nih, yang udah tahu suara gue, udah tahu. teman-teman dekat. Teman-teman dekat. Oke. Kalau tadi tidak ada orang yang berjasa buat hidup lo, ya. Ini kalau gue tanya gini teman-teman jangan salah paham ya. Karena kalau gue kalau wawancara orang nggak demen kalau gue tanya gitu tuh jawaban dia ibu bapaknya. Ya karena itu buat gue terlalu umum. Semua orang pasti jawabnya gitu basi. Makanya waktu Agi bilang nggak ada, buat gue dia mengerti pertanyaan gue. Karena kalau dia tadi jawab ibu bapak gue kok langsung plak. Males gue. Ya, jadi bagus. Berarti tidak ada. Gue diri gue sendiri yang bikin gue sampai hari ini nggak tahu. Diri gue sendiri. Nah, kalau idola di dunia per-DJ-an, punya nggak? Nggak. Siapa kalau Alan boleh tahu? Walker. Alan Walker dari luar. Yep. Ada lagi selain beliau? Nggak ada sih, udah itu aja. Kalau dari dalam negeri? Dalam negeri, gue motivasi gue itu gue ke USA. 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 DJ USA. Siapa? Oh, gue baru denger ini. Angkatan siapa? Yasmin? Angkatan Yasmin. Oh, oke. Karena karakter gue banget gitu loh. Kayak dia tuh dari penampilan dia, dari semuanya gitu. Kayak gue ngerasa, oh iya, gue juga kayak gini kali ya gitu. Pernah bertemu dengan beliau ini? Belum. Belum bertemu. Siapa tahu ya, kita Kak usah. Kita satu panggung nih. Ada wotanya. Wibunya Kak Usah. Oke. Nice. Oke. Nah, sebelum kita melangkah ke perjalanan berikutnya, kita lempar ke para penonton. Mau kasih apa buat Agi? Pilih kartu. DOP. Sisa apa, Pak?
semua masih ada. Hubungan, kehidupan, masa lalu diri sendiri. Diri sendiri deh. Diri sendiri. Tumben dia. Hari ini lagi beneran otak. Menurut Agi, apa sifat yang nggak bisa kamu ubah dalam diri kamu? Cemburuan. Kenapa sifat tersebut nggak bisa kamu ubah? Cemburuan. Ya, kenapa nggak bisa? Ya gue nggak tahu. Mungkin kayak sifat bisa ya dirubah ya. Karakter nggak bisa. Kayak kalau gue udah sayang nih sama orang itu, gue nggak bisa ngeliat orang itu kayak, ya ada tuh kata-kata ya kan, lu sama foto sama babi aja dia cemburu gitu ya, benar? Ya. Tapi ini kan kontradiksi kalau tadi bilang seorang Agi adalah orang yang bosenan, ternyata seorang Agi adalah orang yang cemburuan. Iya, makanya itu gue aneh kan, langka gue gitu. Posesif lu sama posesif lu Scorpio. Kayaknya moon lu di Scorpio deh. Scorpio, gue malah sama orang Scorpio cuek gue. Nggak begitu maksudnya. Bukan sama orang Scorpio cuek. Sifat yang lu punya itu persis kayak gua. Gua gitu. Gue cemburu gila. Karena memang basically Scorpio loyal. Tapi gue bosenan. Tapi gue nggak suka kalau barang properti gua dalam tanda kutip diutak-atik orang lain. Itu gue. Jadi kalau gue mau buang, memang gue buang barang gue sendiri. Dan lu, as long as ini masih di tangan gua, lu jangan sentuh. Nah itu, makanya gue bilang moon lu pasti di Scorpio. Iya. Wow, luar biasa loh. Gue juga bingung ya, gue orangnya bosenan ya. Tapi gue juga cemburuan gitu loh. Nggak usah bingung, itu jawabannya tadi. Itu jawabannya. Karena lu moonnya di Scorpio. Karena sifat itu ada di orang Scorpio. Makanya mereka disebut posesif. Posesif di sini adalah itu. Kalau memang dia udah bosen, dia akan lepas sendiri. Dan untuk melewati pelepasan itu, melewati sakit yang luar biasa untuk bisa melepas. Gitu. Mungkin habis ini boleh sih. Kayak tadi baru saya alami, tunggu saya sakit dulu, baru akhirnya saya ikhlas ngelepasnya. Tapi kalau gue nggak sih, banyak barang baru. Nah itu kan makanya, kan aneh kan, udah bosen banyak barang baru, tapi kenapa ini lu cemburuin? Kan masih banyak barang baru. Nah itu, berantem sama diri sendiri, itu Scorpio, Bu. Nyata Agi Gemini Scorpio. Oke, kalau begitu teman-teman seru banget ngobrol sama DJ Agi. Kalau misalnya teman-teman ada yang kepingin ngobrol-ngobrol lagi atau misalnya kamu mau menantang DJ Agi suruh buka semua kartu ini sampai habis, boleh. Ketika di kolom komen kita akan undang lagi DJ Agi untuk buka semua ini kartu. Ya, sampai ini misterinya sampai di sini aja. Ya, kalau mau lanjut silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like. Di like, di subscribe, di komen, di subscribe. Ya, jangan lupa juga untuk cek Asla Clothing. Dicek guys, dicek. Kaos yang sangat nyaman, yang unyu-unyu kayak aku. Kayak DJ Agi, boleh. Nih, DJ Agi beruang. Boleh. Mudah-mudahan amin dong, beruang. Beruang. Beruang, ya, amin. Itu maknanya loh. Ya, beruang. Ya, luar biasa nih. Amin. Kenapa namanya ini? Tapi dia beruang tapi sendirian. Wajar. Semua orang kaya pasti hidup sendirian. Makanya belilah teman kalau Anda kaya. Ya, ingat itu. Gue kaya, pengen gue beli teman-teman semua gue. Kayak teman-teman gue semua. Betul. Bikin acara party tiap hari. Masih banyak. Nggak akan sepi hidup lo. Pasti ada itu. Tapi kalau susah, pada nggak ada. Saudara aja enak lihat lo. Oke, sebelum kita curhat dari panjang lebar, sampai jumpa di Kasida Podcast berikutnya teman-teman. Bye. なんか全部大丈夫じゃなかったもう言葉避けつな美容系は